bahwasanya in the lack of formal procedures for dealing with information from a relatively new piece of technology, the wireless meant that the danger was not known until too late. Jadi sebenarnya itu tuh ini bukan merupakan teknologinya yang rusak atau malfunction tuh bukan ya, tapi sebenarnya itu tuh emang dia tergolong cukup baru di masanya, sehingga tidak setiap orang tuh cukup paham cara untuk menggunakannya dengan efektif. Terus dikatakan juga, ini bukan merupakan kesalahan dari kru Titanic yang dikatakan prosedur untuk melakukan atau SOP-nya mengenai wording ini tadi itu tuh sebenarnya tidak banyak disebarkan atau dijelaskan untuk industri shipping pada saat itu. Jadi ini tuh merupakan hal utamanya ya, bahwasanya bukan merupakan kesalahan di teknologinya atau teknologinya itu tuh yang tidak bisa membaca situasi yang ada di depan kapal, tetapi lebih ke karena situasi barusan ternyata cukup baru. Terus juga belum cukup banyak dijelaskan saat itu tuh harusnya kita SOP-nya seperti apa ketika menerima warning. Bahkan dikatakan the fact that the wireless operators were not even Titanic crew, rather contracted workers from the wireless company, but their role in the ship's operation part unclear. Jadi di sini tuh kita mau tahu ini bahwasanya memang ada lebih dari satu pihak yang bertanggung jawab di dalam kapal Titanic itu. Nah, untuk informasi yang disampaikan di sini, jatuhnya tuh kayak kita bisa garis bawahi, ternyata bukan karena mereka tuh sama-sama paham akan bahaya di depan, tapi terus mereka lanjutin. Tetapi memang ada beberapa hal yang berhubungan sama SOP. Apalagi ini dikatakan kan yang menerima pesannya itu adalah wireless operator. Yang mana wireless operator ini ternyata bukan merupakan technical crew, melainkan dia ini merupakan tenaga kontrak yang diambil dari wireless company, di mana SOP-nya, peran mereka di dalam kapal itu juga tidak terlalu jelas. Ini boleh diarahkan sama keterangan bagi sini. Untuk these messages of iceberg positions had been plotted, fokus utama itu di situ. Dan kalau dari variasi jawabannya teman-teman, ini kan kemarin ada yang diisi sama yang nomor 10 ya, as warning ignored. Jadi kalau misalkan teman-teman isi jawaban nomor 10 ini buat paragraf barusan, jatuhnya tuh kayak mereka sama-sama paham sama bahaya atau situasi yang ada di depan kapal mereka, tetapi mereka memutuskan untuk tetap lanjutin. Nah, itu tuh masuknya untuk yang as warning ignored. Tetapi kan untuk situasi di atas ini tuh lebih ke masalah SOP ya, cara untuk mereka menggunakan teknologi dengan efektif, itu juga agak PR. Jadi sebenarnya fokus utama itu tuh kurang tepat kalau kita arahkan sama yang nomor 10 dan bisa kita arahkan untuk yang bagian sini. As per locations not plotted di situ. Terus ada lagi tuh untuk yang di soal bagian sini, terutama tuh aku tertarik untuk bahas bareng di soal yang A nih teman-teman. Dari penjelasan yang kemarin, kita kan mengetahui bahwasanya untuk kita soal matching sentence house, fokusnya tuh kita filter dari masalah grammar dulu yang secara gramatikal dia benar mana, kita akan pilih-pilih. Terus setelah kita filter, nanti bisa kita pilih salah satu dari apa yang disampaikan di dalam passage yang sekiranya tuh paling close related maknanya. Untuk yang soal A ini, dari teman-teman tuh ada yang diisi sama K, terus ada lagi tuh diisi sama L. Kita mungkin bisa cek dulu ya. Untuk the Sydney Opera House dikatakan was not compared in accordance with the architect's original plans, tetapi dia kurang cocok untuk kita arahkan was the most well-known building in Australia. Kalau untuk rujukan utamanya, dia ini kan di awal kalau nggak salah tuh, yang bagian yang utamanya tuh untuk kalimat ini sih. It is not only the most well-known Australian building in the world, but perhaps the most famous design of any modern building anywhere. Yang perlu digarisbawahi sama teman-teman, dia tuh menggunakan bentuk present. Kalau bentuk present kan berarti sampai sekarang ini masih berlaku kebenarannya ya. Sehingga ini nanti masih akan kita gunakan ke bentuk yang sama. Bentuknya present, sampai sekarang masih berlaku. Terus ada lagi, keterangan itu dikatakan untuk gaya bangunan yang punya pengaruh Australia, Australian building. Tetapi skalanya itu tuh dia ada di dunia. Kalau untuk perbandingan tuh, misalkan teman-teman bilang gini, aku tuh pengen membangun sebuah rumah bergaya Jepang, tapi lokasinya tuh di Indonesia. Japanese house in Indonesia. Atau mungkin Scandinavian house in Australia. Misalkan kita bilangnya seperti itu ya.
Nah, fokus utamanya ini merupakan bangunan bergaya Australia skalanya di dunia. Dan sekarang ini tuh dia masih berlaku kebenarannya. Terus untuk yang di bagian sini tangan itu dia dikatakan dalam bentuk bus. Kalau teman-teman kemarin pilih yang K ya, ini tuh bus. Berarti dulunya tuh benar seperti ini, tetapi ternyata untuk yang sekarang-sekarang, ternyata ini kebenaran itu tuh nggak lagi berlaku sama. Terus ada lagi dikatakan the most well-known building. Kita nggak tahu ini tuh bangunan bergaya apa, tapi dia merupakan bangunan yang paling terkenal. Kita nggak tahu nih gayanya apa. Terus untuk yang di bagian sini, in Australia, skalanya tuh dia ada di nasional tingkatannya, tetapi bukan untuk yang ada di dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman di bagian sini, sekirakan kan kayak menuliskan keterangan yang intinya sama ya, kayak building Australia, ada building. Cuma kalau kita perhatikan dari susunan kata berikut ini, maknanya tuh dia nggak sama seperti yang ada di dalam passage. Bahwasanya ini bukan merupakan gaya bangunan Australia yang ada di skala dunia, tetapi bangunan yang kita nggak tahu bergaya apa, skalanya nasional yang ada di Australia. Jadi jatuhnya itu macam kita memberikan penjelasan, tapi penjelasannya itu tuh kayak punya skala yang beda, dan meskipun dia itu tuh memiliki kata kunci yang seakan-akan kayak sama-sama persis, kalau untuk susunan seperti ini maknanya dia berubah gitu ya. Terus untuk yang L, kenapa kok kita bisa sampaikan was not compared in accordance with the architect's original plans? Jatuhnya tuh ini untuk yang di bagian tengah sih, teman-teman. Lebih tepatnya tuh bisa dicek di bagian sini. However, it was not, ini untuk yang sama-sama di masa lalu, in fact compared to his original specifications. Karena dari petanya ini kan kita mengetahui ya, bahwasanya George Curzon itu merupakan seseorang yang memenangkan international competition. Terus ternyata desainnya itu digunakan untuk membangun establishment ini, tetapi ternyata ada perubahan karena memang ada intervensi dari government yang seperti kita bahas kemarin ya. Jadi memang ada beberapa yang emang diubah menyesuaikan dari budget dan juga keinginan dari para arsitek dan government pada saat itu. Sehingga kalau misalnya teman-teman cek, ini tuh bisa digunakan sebagai rujukan utama untuk soal yang pertama. However, it was not in completed to his original specifications. Gitu. Ini untuk yang di bagian yang A. Terus untuk yang di bagian lain, eh, ini aku juga pengen bahas bareng untuk yang C sih teman-teman. Yang C ini tuh jawabannya teman-teman macam-macam sih. Ada yang diisi sama I, terus ada yang diisi sama L, ada yang diisi sama H. Nanti kita mungkin bisa bahas bareng ya. Kenapa kok pertimbangannya untuk yang C ini? Dia tuh cocokan pakai yang H dibandingkan pakai yang lain. Ada yang diisi pakai bus, ada yang diisi pakai build, dan seterusnya. Yang pertama, kita kan kemarin bisa fokus untuk masalah grammar ya. Misalkan ini, plans for the interior of the building, bla bla bla. Ini tuh baru sebatas subjek utama. Yang verbnya itu kita nggak tahu. Kalau verbnya ini nggak tahu, tiba-tiba kita kasih plans for the interior building of the building built like a twin. Ini kan dia nggak masuk. Secara gramatikalnya tuh kalau memang mau dipakai buat pakai voice, otomatis tuh harus ada auxiliary. Ini nggak sesuai. Terus ada lagi, untuk keterangannya plans, ini tuh menunjukkan dia merupakan bentuk yang jamak. Kalau teman-teman ketemu sebuah noun phrase ini kan dia kombinasinya macam-macam ya. Quantifier sama noun, terus noun diikuti sama of diikuti sama noun, atau mungkin ada noun diikuti sama adverb dan seterusnya. Nah, kali ini yang merupakan noun utama, letaknya tuh bukan di bagian building. Terus kita anggap ini singular pun bukan. Tapi ini merupakan noun utamanya, plans. Kalau teman-teman ketemu sebuah noun phrase yang tengah-tengahnya itu dihubungkan sama of, ini merupakan noun utama. Yang bagian sini, ini merupakan noun penjelas. Nah, untuk noun utama ini, dia kan diikuti sama for the interior ya, sehingga ini bukan merupakan noun utamanya, tetapi yang bagian sini ya akan kita lihat apakah nanti bakal dianggap subjek ini itu sebagai singular atau mungkin ke plural. Nah, masalahnya ketika teman-teman anggap ini tuh bentuknya plural, sesuai sama aturan yang grammar ya. Nah, ini mungkin pluralnya kita kasih tambahan berupa was. Jadi ini yang paling penting dan harus kita garis bawahi. Kalau misalkan kita ketemu sebuah kalimat yang rumpang, yang separuhnya hilang, terus kita baru mendapatkan subjek utama, yang dia itu tuh jamak, kan nggak mungkin nih kita kasihnya tuh pakai G atau I, J,
atau M atau O karena sama sekali nggak ada auxiliary di situ, padahal dia merupakan kalimat yang pasif. Terus untuk yang bentuknya was, ini kan juga nggak masuk nih, karena kan keterangannya itu dia bukan merupakan bentuk yang singular. Kalau secara grammar, dia itu lebih condong, arahnya tuh yang H, ini had, urutan living, sama ada lagi tuh ini teman-teman, were lost for many years. Nah, di antara kedua opsi ini, rujukan utama yang untuk yang C, kita tuh bisa arahkan sama yang have recently been implemented, di mana rujukan plans ini, dia tuh ada di halaman yang sama untuk yang bagian sini. Plans for much of the intended interior design of the building have only recently been discovered. Kata kunci discovered ini tuh seringkali dikatakan kayak sebuah penemuan ya. Cuma untuk keterangan kali ini, jatuhnya tuh dia punya makna yang sama konteksnya. Dan kayak kita ketemu yang bagian ini. Have recently been implemented. Gitu. Jadi rujukannya tuh bisa teman-teman cek dari situ ya. Kalau untuk yang bawah tuh banyak yang jawabannya udah ketemu sih. Yang bagian sini kayaknya nggak terlalu bermasalah. Tapi untuk yang bagian soal yang tadi kita bahas bareng, variasi jawabannya teman-teman tuh lumayan banyak. Itu. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah penjelasan yang bisa diterima atau barangkali ada yang pengen ditanya sama teman-teman? Atau mungkin sejauh ini udah aman? Dari Kak Lia kamu yang B rujukannya yang mana Kak? Yang B itu The City of Sydney. The City of Sydney is bla bla bla. Untuk yang B ini The City of Sydney is bla bla bla. Rujukannya tuh kalau untuk keterangan yang dari grammar kita kurang pas tuh untuk yang H, K sama yang L, N sama P ini jelas dia nggak masuk. Terus kalau untuk tambahannya ini kayak The City of Sydney is bla bla bla, dia tuh bisa dicek pada akhir paragraf awal kalau nggak salah tuh. Yang bagian sini Kak untuk keterangannya, terutama di bagian sini dikatakan bahwasanya a modern city striving to forge a financial reputation in a tough commercial world, it is a reminder to all Australians of their deep and abiding love of all things cultural. Jadi kalau untuk yang ada di bagian sini, informasinya kan kota ini kayak berusaha keras untuk bisa bertahan dalam bisnis world ya. Sehingga untuk rujukannya itu terutama untuk yang keterangan barusan ini. Modern City kan maksudnya juga masih membahas dari kota yang sama ya untuk Sydney ini gitu. Ada lagi yang pengen disambung sama teman-teman? Iya, sama-sama kali ya. Ini sih tambahannya untuk soal yang kemarin ya. Terus kalau untuk tambahan kita hari ini, kita akan geser sama tipe soal yang baru. Untuk true false not given, sama ada lagi tuh buat yang yes no not given. Ini harus dicatat sama teman-teman karena ada beberapa prinsip tuh yang kita rasa kayak nggak aneh. Tapi mungkin kalau dari perspektifnya IELTS, dia tuh sangat krusial dan mungkin dia bakal menentukan apakah masuk ke golongan jawaban tertentu. Kalau untuk ke overallnya sendiri, teman-teman kan pasti udah tahu ya maknanya true itu gimana, false kayak apa, not given kayak gimana. Maknanya itu udah sama-sama paham, tapi biasanya kesulitan kita itu ada beberapa yang mungkin statementnya kayak borderline antara ini tuh perasaan bener, tapi kok ini belum terlalu dikonfirmasikan dengan fix atau mungkin secara eksplisit. Nah, PR kita biasanya di aspek itu. Cuma sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita mungkin bisa mulai sama problems yang cukup sering kita temui, termasuk untuk yang not given. Jadi untuk kasusnya not given, dia ini kan diartikan tidak ada atau tidak disediakan di dalam passage ya. Nah, tapi masalahnya kalau kita tuh menemukan sebuah soal yang jawabannya salah,
pasti kita berusaha cari rujukan gitu. Loh, ini nomor satu kok punyaku salah ini emang benernya tuh di reverse salah bagian mana? Kita punya kebiasaan untuk memberikan reference di paragraf kesekian, baris kesekian. Cuma untuk kasusnya not given ini, jatuhnya tuh kayak kita sering menghabiskan banyak waktu, padahal emang penjelasan barusan tuh dia tidak tertera di dalam passage. Jadi PR-nya di bagian situ. Terus ada lagi mungkin banyak di antara kita yang gagal untuk memahami apa yang ada di dalam statement itu dan kita tuh kayak bingung makna keseluruhan itu tuh dia seperti apa. Banyak di antara kita fokusnya itu sama keyword utama dibandingkan fokus utama ke seluruh statement. Jadi agak nyambung sama bahasan kita kemarin untuk yang matching heading ya. Kan kemarin juga ada nih bahasan kayak animal. Terus ada lagi city life, di mana kesannya kayak ini sama-sama kita bahas dan kita temukan dalam passage. Cuma kalau secara utuh kita pahami kembali, ternyata dia punya makna yang agak beda. Jadi itu tuh yang kita sering alami dan teman-teman bisa fokus sama makna keseluruhan sebuah statement dibandingkan fokus sama sebuah keyword. Terus ada lagi tuh untuk masalah sinonim parafrase ini sama seperti biasa. Sama yang terakhir, some students fail to understand exactly what true, false, and not given actually mean and get confused. Kita mungkin bingung nih, dia itu tuh maknanya seperti apa. Kalau untuk makna secara literal, kita sama-sama tahu, tetapi kita biasanya tuh lebih ke masalah boundaries ya. Sejauh mana kita bisa mengatakan statement ini true, false, atau untuk yang bagian not given. Yang pertama, untuk masuknya true, dikatakan apabila memang menyetujui atau mungkin mengkonfirmasikan apa yang disampaikan di dalam statement. Tapi sifatnya tuh mutlak 100% ya teman-teman. Misalkan ya, kita ketemu satu statement sini sampai bagian sini gitu. Nah, dari awal sampai akhir, informasinya tuh dia harus 100% mutlak benar, nggak ada tapi-tapian kayaknya ini kok mirip sepertinya mungkin sama sekali nggak boleh. Sifatnya tuh mutlak benar 100%, masing-masing kosakata yang kita temukan dalam statement itu nggak ada yang punya makna bertolak belakang. Ini sifatnya mutlak untuk yang true. Terus untuk satunya ya masuknya ke golongan false. False ini tuh apabila ada informasi yang bertolak belakang atau mungkin kontradiksi dibandingkan yang ada di dalam statement. Jadi misalkan teman-temanku ketemu nih satu statement panjangnya dari bagian sini ke bagian sini. Terus untuk bagian sini sampai bagian ini, ini tuh dia 100% benar. Tapi satu kata di belakang ternyata dia salah. Nah ini kan kita biasanya bimbang ya. Perasaan tuh ini mayoritasnya dia benar kok. Ya udah kita masukin ke bentuk true gitu misalkan. Nah ini nggak boleh. Untuk keterangan false, false itu satu kata aja yang dia itu salah, berbeda intensitas atau bikin labelnya otomatis dia bakal diarahkan sama false. Tetapi untuk true, true itu tuh dia dari bagian awal sampai akhir harus 100% benar. Nggak ada tapi-tapian, kayaknya, sepertinya. Itu tuh dia sama sekali nggak ada. Jadi ini yang sedikit membedakan dan mungkin bikin kita kayak agak bimbang ya untuk kasih ke jawaban yang mana. Karena statement ini perasaan tuh banyak yang benar kok. Tapi kok ada satu kata yang salah nih, kita mau masukin sama golongan mana? Nah, ini yang biasanya kita sering menghabiskan banyak waktu untuk mempertimbangkan. Terus untuk yang terakhir, not given, dikatakan apabila tidak ada informasi yang disediakan di dalam passage atau mungkin impossible to know karena memang tidak terkonfirmasi. Kalau untuk yang masuknya ke soal-soal dengan jawaban not given nih teman-teman, biasanya tuh dari satu statement ini awal hingga akhir sama sekali tidak disebutkan di dalam passage. Jadi emang ada yang seperti itu. Terus ada lagi tuh misalkan seperti ini. Kata kunci yang pertama tuh perasaan dia benar disebutin dalam passage. Kata kunci terakhir tuh ini juga sama-sama benar nih disebutin dalam passage. Tetapi hubungan antara kata kunci pertama sama kata kunci yang kedua, dia itu tuh sama sekali tidak dikonfirmasikan oleh passage. Masuknya tuh bukan ke bentuk true, tetapi bentuknya bentuk not given. Jadi berangkat dari sini, ketika teman-teman notice kayak mereka-mereka tuh boundariesnya kayak gimana, nanti kan bakal lebih gampang ya untuk kita analisis mereka itu tuh harusnya masuk ke golongan seperti apa. Ini untuk batasannya. Tapi untuk menyelesaikan tipe soal kali ini, kita bisa memperhatikan beberapa tips. Yang pertama tuh, ini kayak yang kita bahas kemarin ya. Ignore anything you already know about the topic and don't make assumptions. Ketika teman-teman ketemu sebuah passage yang ini merupakan bidang keahliannya teman-teman, atau mungkin kita tertarik ya sama tema ini, jadi kita kayak banyak tahu.
apapun pengetahuan, insight yang teman-teman ketahui selain dari sumber barusan, silakan disimpan rapat-rapat dulu. Informasi yang bakal kita temukan tuh emang hanya berdasarkan passage-nya aja. Semua yang berhubungan sama ini pernah aku baca dari sebuah artikel berita jurnal internasional. Dulu nih pernah dijelaskan sama dosenku, sama guruku, semuanya bisa disimpan rapat-rapat sama teman-teman. Dan apa yang akan kita putuskan hanya berdasarkan yang disampaikan oleh PSH. Itu yang paling PR. Terus untuk yang kedua, kita punya beberapa tingkatan yang penting. Identify any words that qualify the statement. For example, some, all, mainly, often, always, and occasionally. Meskipun kelihatan kayak intisari itu sama ya, oke, ini sama-sama quantifier, ini sama-sama ke frekuensi, tetapi dari perspektifnya IELTS, ternyata tuh dia agak dipermasalahkan karena tingkatan atau intensitasnya tuh semuanya nggak sama persis. Ini aku sambil bikin ke chat Zoom ya. Untuk yang bagian atas sendiri nanti intensitasnya 100%, makin turun-turun tuh dia itu tuh makin berkurang intensitas, terus untuk yang bawah sendiri dia 0%. Mungkin bisa kita mulai sama quantifier. Kalau 100% kita bisa kasih bentuk all, full, atau mungkin kayak entire, ini 100%. Kalau kita turunkan, kita bisa menggunakan bentuk seperti majority atau mungkin most untuk artian kebanyakan, tapi nggak semua ya. Terus kalau kita turunkan, kita mungkin bisa ketemu kayak several atau mungkin some. Terus ada lagi kalau turun tuh levelnya kayak few, terus bisa juga tuh little, terus ada lagi kayak minority, terus untuk sama sekali nggak ada, yang terakhir mungkin bisa aja ketemu kayak nothing, no one, atau mungkin no. Ini sama sekali nggak ada, 0%. Terus untuk satunya kita bisa geser untuk yang masuk ke frekuensi. Frekuensi ini utamanya teman-teman bakal temukan dua time channel-nya present simple, dan ini tuh lebih ngomongin masalah seberapa sering sebuah action dilakukan ya. Kalau untuk yang 100% kita bisa mulai dari always. Turun, kita ke usually, mungkin kayak sekitar 90%-an ya. Terus untuk yang turun lagi, terus kalau kita turunkan lagi, kita ketemu bentuk seperti sometimes, atau mungkin kayak occasionally. Ini tuh dia jatuhnya kayak 50%-an teman-teman. Agak jarang. Terus untuk yang turun lagi, kita bisa ketemu kayak seldom, rarely, terus ada lagi barely atau scarcely. Nah, masuknya ke situ. Dan kalau sama sekali nggak pernah, kita akan ketemu bentuk seperti never. Kenapa kok hal ini dipermasalahkan? Kan perasaan mereka juga sama-sama ke quantifier, mereka juga sama-sama ke bentuk frekuensi gitu ya. Nah, ini tuh bisa teman-teman cek pada kalimat yang ada di bawahnya. Contoh pertama, kalimatnya tuh berbunyi seperti ini. Coca-Cola has always made its drinks in the USA. Sama Coca-Cola has mainly made its drinks in the USA. Sekilasan kan kayak intinya sama ya. Oh ya udah, ini emang diproduksinya tuh di USA. Coba digarisbawahi dari keterangan tulis. Sama ada lagi untuk yang mainly. Untuk kata kunci always, ini kan dia 100%. Berarti seluruh produk Coca-Cola diproduksinya itu tuh di USA. Kalau misalkan kita emang ketemu di negara lain, entah di Indonesia, atau mungkin di Malaysia, di Australia, Jepang, macam-macam, ya ini memang adanya ekspor impor karena 100% diproduksinya tuh di USA. Tetapi kalau teman-teman cek mainly ini kan dia selevel, kayak kita mengatakan mayoritas, atau kebanyakan, atau utamanya. Jadi secara skala besar, ini tuh tapi ada daerah lain yang juga sama-sama memproduksi Coca-Cola, meskipun emang tidak sebesar yang ada di USA. Ini makanya beda jauh, padahal dia ini kan sama-sama golongannya kayak intisarinya sama gitu ya, Coca-Cola, mid distilled di USA, kan kayak sama. Tapi dari kata kunci always ke mainly, maknanya itu tuh dia bisa berubah sejauh itu. Jadi ini boleh di matanya rating untuk kacamata IELTS, ternyata dia itu agak dibedakan apabila kuantitas atau ke intensitasnya tuh dia nggak sama. Ini yang pertama. Terus untuk yang kedua, ini cukup penting juga. Be careful when you say verbs that qualify the statement, such as suggest, claim, believe, and know. Ini tuh mungkin nggak berasa kayak ada yang salah, atau mungkin ini nih dia tuh berarti bertolak belakang, atau mungkin maknanya itu beda jauh. Mungkin lebih ke masalah cara kita untuk melihat statement ini merupakan konfirmasi kebenaran,
Satunya tuh kayak ini loh, ada sebuah informasi yang seperti ini, tetapi masih belum di cross check apakah ini benar ataupun salah. Kalau misalnya teman-teman ketemu sebuah statement yang tanpa kata kunci seperti di dalam blog yang barusan ini, kalau kita ketemu kayak the man is a British citizen, ini tuh dianggap sebuah fakta yang sudah terkonfirmasi kebenarannya. Tetapi kalau teman-teman cek di sebelah kiri kan dia kasih claimed ya. The man claimed he was a British citizen. Nah, kata kunci sejenis claimed, believe, know, dan sejenis itu pokoknya nggak hanya tertulis seperti ini ya. Tapi ada juga golongan yang lain. Nah, informasi kayak gini, ini tuh kayak menunjukkan bahwasanya laki-laki tersebut mengatakan, mengklaim bahwasanya dia adalah British citizen. Masalahnya kita nggak bisa cross-check apakah emang dia tuh memberikan pernyataan yang berdasarkan kenyataan, atau mungkin dia ngaku-ngaku, itu tuh dia masih belum tahu. Kalau misalnya teman-teman ketemu sebuah soal yang polanya seperti ini tuh statement yang belum konfirmasi di dalam passage, tapi di dalam statement itu tuh dia udah konfirmasi, nanti jatuhnya tuh ke bentuk yang not given. Itu juga cukup sering keluar untuk kita not given ya. Dan itu belum konfirmasi di dalam passage, tapi di dalam keterangan soal ternyata udah konfirmasi akan digolongkan ke bentuk yang not given. Menurutku dari dua tips ini, yang nomor dua sama nomor tiga, ini tuh kayak hal yang agak kita ignore, tapi ternyata tuh di dalam aplikasinya ini merupakan komponen yang sangat mutlak dan bisa digunakan sebagai patokan utama sebelum kita putuskan ini tuh masuknya apakah ke true, false, atau mungkin ke not given di situ. Terus kita lanjutin ya. Untuk tips yang keempat, dikatakan bahwasanya there will be at least one of all three answers. Jadi maksudnya gini, kalau teman-teman ketemu satu section buat proposal given gitu ya, biasanya kan dia bisa aja terdiri dari tiga pertanyaan, mungkin tujuh soal, atau mungkin kayak lima soal. Nah, misalnya, teman-teman tuh ketemu nih, proposal given terdiri dari lima nomor, nomor satu, dua, tiga, kita isiin pakai true. Empat limanya tuh untuk yang false gitu ya. Berarti satu section ini kan dia sama sekali nggak ada not given ya nih. Nah, kemungkinan besar kita punya salah satu yang jawabannya salah. Karena umumnya untuk section soal seperti ini, masing-masing tuh pasti bakal punya jawaban true, false, atau untuknya not given. Umumnya seperti itu. Terus untuk yang tips lain, masalah scanning sama skimming tuh ini aku kembalikan sama teman-teman ya. Sama kayak kemarin pas kita review bareng untuk metode baca di reading, itu yang pertama. Tapi saranku, kalau kita mau kasih ke bentuk yang skimming tuh kalau bisa jangan ya teman-teman. Kalau scanning dalam artian kayak kita mencari tahu rujukan, ini nih pernyataannya tuh dia ada di paragraf kesekian baris kesekian. Menurutku tuh masih bisa untuk kita navigasi. Cuma kalau untuk skimming ini aku sangat nggak rekomen karena satu kata aja yang dia tuh salah, beda level, intensitasnya nggak sama, kan dia juga jawabannya nggak bisa disamakan ya. Jadi kalau untuk skimming aku sama sekali nggak rekomen. Cuma kalau scanning kita cari navigasinya itu ke rujukan bagian yang mana, menurutku masih cukup membantu. Terus untuk yang keenam, sinonim parafrase sama seperti biasa. Terus untuk poin 7 sama 8, if you can't find the information you're looking for, if you have no idea what the answer, put not given. Sementara tuh bisa kita tampung pakai jawaban not given dulu. Nanti kalau misalkan di akhir sesi reading, teman-teman punya sisa waktu kayak 5 menit, 10 menit, nah bisa nih kita gunakan untuk meneliti jawaban kembali, atau untuk mengecek jawaban yang kita nggak yakin, plus kita akan sampaikan jawabannya ke answer sheet. Di belakang kita usahakan kita punya sisa waktu ya. Sedangkan untuk yang ke-9, biasanya tuh rujukannya emang cukup runtut dari bagian atas sampai akhir. Dan yang terakhir, bahwasanya untuk yes dan anak to false, ini bukan merupakan tipe soal yang sama persis prinsipnya. Mungkin kalau kita sebagai peserta kan melihatnya kayak, oh ya udah tinggal kita kasih tahu ini benar, salah, atau emang tidak disediakan. Cuma ternyata dari perspektifnya IELTS nih teman-teman, untuk true false given ini tuh dia berhubungan sama fakta yang tadi kita bahas bareng kayak ini fakta konfirmasi beda level macam-macam. Sedangkan untuk yang maksudnya ke yes not given, jatuhnya tuh kayak kita ketemu lebih dari satu perspektif. Kadang tuh ada beberapa soal yang menurutku agak tricky gitu ya, agak susah gitu. Si yes not given ini seakan-akan tuh antara penulis passage dan juga untuk penulis statement ini kayak orang yang beda, dan kita perlu memahami perspektif keduanya, meskipun mereka ini nggak disampaikan secara eksplisit. Jadi PR-nya tuh di situ, dan ada beberapa soal yang menurutku ya, yes no itu tuh lebih susah dibandingkan untuk yang true false.
Itu. Ini untuk latihannya, untuk yang chillis. Terus ada lagi tuh untuk yang di bagian sini, ini untuk yang tipe kayak kemarin kita kerjain Arsen Australia, sama untuk yang Frog di bagian sini. Ini tuh untuk yang masuk ke tipe True False Not Given. Saranku untuk tipe True False Not Given, ini teman-teman bisa gunakan format jawaban yang lebih disarankan, seperti section atau perintah soal. Jadi misalkan, teman-teman tuh punya kebiasaan untuk memberikan jawaban yang disingkat-singkat gitu ya. Kayak, oh ya nih untuk yang A, jawabannya adalah true, kita tulisnya pakai T gitu aja. Terus untuk yang B, oh ini not given nih, oke kita kasih NG. Meskipun niatannya benar, tetapi kalau ini tuh formatnya salah, otomatis nanti bisa terhitung sebagai salah. Terus untuk masalah huruf kapital, ini dua macam nih yang bisa teman-teman gunain. Huruf kapitalnya itu tuh bisa kita akan sampaikan ke bentuk yang full caps lock, kayak di bagian sini. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan huruf kapital yang sesuai sama aturannya. Kayak not given. Kita kasihnya itu untuk yang N sama untuk yang G. Terus untuk yang kata-kata, untuk letter yang lain, kita bakal sampaikan ke pakai bentuk huruf kecil gitu ya misalkan. Nah, ini bisa kita pilih salah satu. Apakah teman-teman mau pakai full caps lock atau mungkin kita akan gunakan huruf kapital sesuai sama kebutuhan. Terus untuk yang satunya, dari tipe soal yes, no, not given. Kalau untuk maknanya sendiri, yes ini berarti selaras sama yang disampaikan oleh writer. No itu tuh berarti bertolak belakang. Not given tuh agak susah untuk mengkonfirmasikan. Kalau untuk statement secara utuhan di bagian sini teman-teman dikatakan, to complete this task well, you will often need to be able to recognize similarities not only from what is said directly, but also from what is implied. Ini tuh menurutku yang lebih PR sih. Karena untuk statement yang ada di bagian sini, kan nggak semuanya itu tuh kita ketemu bentuk yang kayak sangat kelihatan eksplisit gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa juga tuh yang disampaikan secara subtle atau secara halus. Contohnya, mungkin kita nggak hanya bisa mengetahui bahwasanya penulis itu tuh nggak suka atau tidak mendukung kebun binatang, tapi pernyataannya itu tuh dia nggak disampaikan secara langsung. Bahkan kayak ini saya nggak suka nih sama kebun binatang atau mungkin saya nggak mendukung kebun binatang. Ternyata bentuk disapproval itu nggak hanya dari bentuk yang eksplisit seperti itu, tetapi disapprovalnya mungkin bisa disampaikan dalam bentuk yang implied. Misalkan kayak gini, teman. Animals being taken from the wild, animals being caged, people being managed as animals, animals not having any privacy. Jatuhnya kan kayak animal-animal ini tuh kasihan loh. Mereka tuh yang jadi korban. Mentang-mentang manusia tuh bisa bawa mereka dari alam liar menuju ke tengah-tengah kota. Terus mereka itu tuh bisa bayar sehingga bisa melihat mereka di ruangan yang cukup sempit dibandingkan alam liar. Mereka nggak punya privasi begini-begini. Nah, kesannya kan kayak ini tuh animal-animalnya being victimized ya. Jadi tanpa dikatakan kayak aku nggak suka sama kebun binatang, itu pun juga termasuk ke implied disapproval. Tetapi kalau misalkan yang disampaikan itu tuh adalah permasalahan berkenaan sama kebun binatang, ini tuh dia nggak selalu diarahkan sama disapproval. Contohnya seperti ini. Kemarin waktu COVID-19 banyak sekali pemerintah yang memberlakukan lockdown sehingga masyarakat tidak disarankan untuk keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat urgent. Ini juga berdampak pada kebun binatang di mana satu-satunya pemasukan bergantung sama tiket yang dibeli oleh para pengunjung. Akhirnya karena tidak ada yang masuk di saat karantina atau mungkin lockdown itu, banyak sekali yang merasa kesulitan finansialnya bla bla bla. Misalkan kita kasih seperti itu untuk yang financial begini-begini, terus cara untuk memberikan makan hewan, atau mungkin kayak para staf itu tuh tidak digaji, atau agak sulit untuk melakukan pemeliharaan lingkungan, dan seterusnya. Nah, itu tuh maksudnya bukan merupakan ke bentuk disposal, tetapi jatuhnya kayak kita ketemu untuk yang problems. Jadi menurutku yang lebih PR ya, daripada true false, yes, no, itu tuh kayak kita beneran perlu pelototin, menguliti juga ini tuh dia ada makna terselubung nggak ya? Atau mungkin dia apa adanya. Terus ada lagi tuh kayak perspektif ya, yang tadi aku bilang sama teman-teman. Untuk perspektif antara penulis passage sama penulis soal, kadang tuh ada kalanya kayak seakan-akan mereka bukan merupakan pihak yang sama, dan kita tuh perlu mengetahui dan memahami kedua perspektif itu. Itu yang biasanya paling PR. Dan kalau kita simpulkan, pada tipe soal kali ini kita diminta mampu
untuk identify opinion and attitudes, think for detailed information, and make inferences. Kalau untuk latihan itu cuma satu sih teman-teman. Di bagian sini, ins not damaged by screen time. Untuk soalnya dari nomor satu sampai soal yang nomor 4. Yang pengen aku ingatin sama teman-teman, selain masalah tadi ya, huruf kapital. Terus ada lagi tuh untuk yang masuk ke singkatan-singkatan. Soal true false sama yes no itu tuh dia agak rawan ketukar-tukar. Bahkan untuk pas kita pretest kemarin tuh ada yang isiin soal true false pakai jawaban yes no. Soal yes no diisi sama yes no juga. Terus ada yang ketukar. Perintahnya itu tuh harusnya true false diisi yes no, ada lagi perintahnya yes no diisi sama true false. Nah, ini tuh bukan merupakan hal yang sebenarnya kayak kita butuh teori yang gimana-gimana ya, tapi kita butuh konsentrasi untuk lebih teliti kembali. Pokoknya saranku ketika teman-teman tuh masuk untuk ke section yang baru, nanti boleh digarisbawahi ya. Perintahnya tuh ini, dia sama no, dikasih lingkaran, dikasih ini nih garis bawah, mintanya cuma one word only, dan seterusnya. Itu tuh beneran harus dilototin sama teman-teman, dicermati. Satu section itu perintahnya kayak apa. Karena tasknya itu mirip sama yang kayak kemarin. Waktu kita ngerjain sentence completion, dia tuh kan perintahnya juga nggak sama semua ya, kayak one word only atau nomor dan two words dan seterusnya. Meskipun intisarinya kayak ya udah cara pengerjaannya sama, tapi kan perintah dari step section itu macam-macam. Jadi dari sini kalau kita tuh nggak melihat perbedaan atau perintah setiap section itu, otomatis kita akan lebih gampang terkecoh dan sia-sia. Karena meskipun kita udah cari jawabannya bener kayak apa, secara format dia tetap itu sebagai salah. Itu ini sih. Untuk yang disampaikan sama Kak Anak, Kak, maaf bisa diulang untuk yang tips nomor 9. Tips nomor 9, bagian yang mana ya? Oh, untuk yang bagian sini. Oke. Ini tuh lebih ke masalah rujukan ke Ana. Jadi kalau untuk statementnya di sini dikatakan answers are in the same order they appear in the text. Maksudnya itu gini. Kalau untuk rujukan utama ya, misalnya teman-teman ketemu sebuah passage gitu. Dari sini sampai ke sini tuh dia passage utama yang kita gunakan sebagai rujukan. Terus nomor satu, aku tuh ketemu rujukan di bagian sini. Untuk mencari tahu jawaban soal nomor dua, teman-teman tuh nggak perlu baca kembali dari awal. Kalau nomor satu kita ketemu di sini, oke, nomor dua kita akan baca di kalimat yang selanjutnya. Terus untuk yang di bagian nomor dua nih, ternyata ketemu di bagian sini. Berarti untuk soal nomor tiga, teman-teman tuh nggak perlu balik ke section yang awal sendiri, tapi udah kita lanjutin sama kalimatnya di bawahnya. Bentuk yang answers are in the same order, ini tuh biasanya kita juga temukan pada tipe soal sentence completion, summary completion, yang kemarin kita kerjain ya. Terutama kalau memang dia punya tingkat kesulitan yang menengah ke bawah. Tapi waktu kemarin kita ngerjain summary itu, kalau nggak salah kan ada soal yang lompat-lompat ya urutannya. Nah, dia itu tuh masuk sama golongan yang kayak menengah ke atas tingkat kesulitannya. Jadi mungkin meskipun seharusnya berurutan, tetapi untuk soal kali ini ternyata dia lompat-lompat. Nah, tapi ada juga tuh soal yang udah kelihatan lompat-lompat dari awal teman-teman kemarin ya, yang kita ketemu untuk yang matching heading. Jadi biasa emang tidak berurutan. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai timbangan ya teman-teman untuk merujuk ke paragraf yang mana. Itu. Terus dari, iya sama-sama Kak Ana. Dari Kalia kamu boleh balik ke halaman 45. 45. 45 yang bagian paling bawah Kak, yang look at the statement below. Oke. Itu jawabannya pakai yang kiri dan yang kanan. Untuk yang the past will fall soon, possible time. Statement. Oh, ini tuh untuk latihan sih, Kak. Kalau untuk keterangannya sendiri, dari statement yang ada di bagian sini, statement dari soal, terus ada lagi tuh statement untuk yang ada di dalam teks. Ini nggak usah dikerjain sama teman-teman sih. Terus kalaupun kita mau kasih penjelasannya, informasinya tuh ini lebih ke kayak kesimpulan yang bakal kita ambil. Jadi kalau untuk kata kunci, false soon, ini tuh berarti kan sama-sama turun gitu ya. Terus untuk yang cool down itu tuh dia turunnya tuh tapi belum tahu masanya seperti apa. Jadi kalau untuk statement yang kayak gini Kak, biasanya ya kalau untuk bentuk-bentuknya yang keterangannya tuh cool down ini kan emang turun. Tetapi false-nya itu tuh kita nggak tahu apakah emang dalam waktu dekat atau enggak. Jadi biasanya pola yang kayak gini tuh dia bisa dikatakan untuk yang not given. Tapi untuk yang bagian sini false berarti ya penurunan. Terus dia itu tuh dalam waktu dekat, tapi statement soalnya tuh go down.
ya sama-sama turun nih ya. Makanya bisa dikatakan kebentuk yang full. Tuh, jadi kayak sedikit bedaan, tapi intisarinya sama sih untuk menganalisis soal. Dan nanti teman-teman analisisnya tuh bukan di bagian sini, tapi langsung tuh ke exercise-nya. Gitu. Ada lagi yang pengen disambung sama teman-teman? Iya, sama-sama Kak. Tambahannya. Kalau untuk hari ini tuh latihannya cuma dua exercise ya teman-teman. Satunya chillis, satunya lagi itu untuk yang Arts in Australia ya. Soalnya mungkin dia nggak banyak sih kalau kita bandingkan sama latihan yang kemarin-kemarin. Tapi saranku statementnya ini paling nggak dibaca 2 sampai 3 kali ya. Beneran harus dicermati satu kata demi satu kata. Karena meskipun sekilasan kayak intinya sama. Tapi kalau ada satu kata yang kelihatan beda, otomatis kan dia bisa dianggap sebagai salah nih. Intensitasnya nggak sama ya. Ini bisa diperhatikan sama teman-teman. Paling enggak, satu statement ini kita baca 2 sampai 3 kali. Apabila nanti dari waktu pengerjaan ternyata kok teman-teman masih sisa banyak karena udah selesai duluan, boleh dipakai untuk menyicil PR kita. PR-nya nanti itu tuh ini untuk yang vlog, satunya tuh untuk yang engage dua exercise. Tapi kalau nanti punya sisa, bisa dipakai untuk nyicil pengerjaan PR di rumah ya. Untuk latihannya bisa teman-teman cek di halaman 47, 46 sampai 47 dimulai dari Cilis. Halaman 46 sampai 47 yang kita bahas di kelas cuma dua latihan. Terus untuk waktu pengerjaan sekarang ini kan jam 9 lebih 47 nih. Nanti kita akan bahas bareng 21 lebih 25. Ah, untuk jam 10 ya. Jam 10 lebih 25. Untuk sekarang boleh dikerjakan sama teman-teman.
Oke, kita akan mulai untuk bahas bareng teman-teman. Ini ada yang tanya dari Kak Deka, apakah teknik penulisan jawaban di IELTS nanti akankah jadi masalah ketika bentar, yang disampaikan sama Kak Dewi, ini tuh kita mau fokus sama kata kunci true yang jadi jawaban itu, atau nomornya Kak, kayak satu spasi, satu titik, atau gimana Kak? Nomor dan spasi. Kalau nomor tuh dia sama sih Kak. Maksudnya gini, kalau teman-teman nanti ngetikin ke komputer di biasanya sih tampilannya tuh kan sebelah kiri ini tuh ada passage terus ada soalnya dan ada section di mana kita bisa ketikin jawabannya langsung. Nah, nomor-nomor itu tuh biasanya dia udah di sistem itu kita tinggal ketikin kayak diklik terus kita ketik-ketik gitu Kak. Jadi bukan kita sendiri yang menuliskan nomor berapa dan jawabannya apa. Terus kalau untuk yang masuknya ke reading sama listening buat yang paper based, biasanya tuh dia juga ada nomornya tersendiri. Jadi teman-teman bayangkan kayak kita kemarin pas pretest, itu kan formatnya pakai Excel ya. Jadi ada nomornya tersendiri gitu. Terus sebelahnya kan dia ada space gitu ya buat kita isiin kata-katanya. Nah, dia itu tuh sama kurang lebih. Waktu kita official test pakai paper, nomor-nomornya itu juga sama-sama di situ, tinggal kita tulisin apa. Jadi fokus utamanya itu bukan karena kesalahan penulisan angka ya, angka dikasih spasi, dikasih titik, dikasih strip atau format lain, tapi lebih ke format jawabannya teman-teman sendiri. Kalau nomornya tuh udah disediakan di halaman itu, gitu. Iya sih, Kak. Terus kita akan lanjutin untuk yang masuk ke Cilis. Teman-teman bisa cek nanti untuk jawaban dari nomor yang ditunjuk bisa teman-teman sampaikan ke chat Zoom ya. Untuk yang soal nomor satu, kita akan mulai sama Kak Enji, nomor duanya oleh Kak Ardi, tiganya Kak Dewi, empatnya Kak Ikhwan, terus nomor limanya oleh Kak Keira. Untuk yang nomor satu, Chili's became popular as soon as they were brought into Europe. Nomor satu ini KG sampaikan yang true. Ya, benar nih, kata kunci popular itu kan seringkali kita parafrasekan ke bentuk seperti well known, famous, renowned. Tapi kalau untuk yang di bagian sini, kita bisa sampaikan untuk yang di sini, teman-teman. They were an immediate sensation setelah perkenalannya ke Eropa. Jadi ini sama-sama benar ya. Dan kita bisa isiin untuk ke bentuk true. Sedangkan untuk yang di nomor 2, dari capsaicin causes significant damage to the mouth. Nomor 2 ini Cardi sampaikan yang false. Iya, benar. Kalau untuk rujukannya itu tuh kan kayak sama-sama punya dampak gak bagus gitu ya atau kayak perasaan tidak nyaman gitu. Capsaicin causes significant temporary irritation. Nah, untuk keterangan kali ini dia tuh sama-sama menandakan ketidaknyamanan di mulut, tetapi kita perlu garis bawahi ternyata mereka beda intensitas. Kalau untuk yang bagian sini kan dikatakan temporary ya teman-teman. Sementara iritasi itu kalau kita bandingkan sama mata, mata yang iritasi paling kan kayak kemerahan atau mungkin terasa perih dan gatal gitu ya. Tapi kan kita masih punya kemampuan untuk melihat. Nah, kasusnya untuk di bagian sini, ini tuh udah iritasi, berarti nggak merusak, terus dia itu tuh sifatnya juga sementara. Sehingga bisa kita simpulkan mereka ini bukan merupakan di level yang sama karena dikatakan significant damage. Udah dikatakan ini tuh kerusakan, kerusakannya pun juga ini sangat parah gitu ya. Sehingga ini bisa kita arahkan ke bentuk false. Terus untuk yang ketiga, Chilis can be part of a bird's diet oleh Kak Dewi disampaikan sebagai true. Ya, benar nih. Untuk true, pertimbangannya di bagian sini. Informasinya itu mungkin boleh kita mulai sama diet. Kata kunci diet ini kan sering kali kita kaitkan kayak mengontrol kalori yang masuk ya. Ini tuh harus mengurangi berat badan atau mungkin kayak kita menaikkan berat badan dan seterusnya. Jatuhnya kita tuh lebih ke mengontrol kalori yang masuk sehingga kita bisa mengurangi atau menaikkan berat badan ke tubuh ideal tertentu gitu. Nah, masalah gini, untuk kata kunci diet dalam bahasa Inggris, ini kan dia artinya kayak lebih netral ya.
nggak selalu berhubungan sama mengurangi atau menaikkan kalori, tetapi ya udah ke pola makan. Setara kayak teman-teman tuh mengatakan, oh ya udah makan kayak food, meal, dan seterusnya. Ya fokus itu tuh adalah makan memakan itu. Nah, konteksnya di dalam keterangan kali ini bisa teman-teman cek di kalimat pertama paragraf tersebut yang bagian sini teman-teman. Untuk keterangannya kan dikatakan adanya capsaicin ini sebenarnya itu tuh untuk membuat para animals enggan untuk makan buah tersebut. Konteksnya tuh ini udah diperkenalkan. Oke, makan memakan. Terus dikatakan mamalia adalah satu-satunya yang merasakan burning effects, tetapi burung sama sekali tidak merasakan apa-apa. Karena dikatakan gara-gara capsaicin kan dia ada temporary irritation. Terus dikatakan bahwasanya birds feel nothing ini karena birds are a better method of distributing the seeds which pass intact through the cuts. Jadi kalau misalkan mereka konsumsi ini, ternyata langsung masuk ke pencernaannya. Dan dikatakan bahwasanya capsaicin ini tuh merupakan natural selection. Jadi untuk keterangan di bagian sini, jatuhnya tuh untuk ke konteks yang sama, masalah makan memakan. Tapi ini tuh dikatakan ya burung nggak akan merasakan apa-apa dan lewat aja di pencernaan mereka. Makanya bisa dikatakan chilies can be part of a bird's diet. Sedangkan untuk yang nomor 4, all large chilies grow high off the ground. Soal nomor 4 ini Kak Iwan sampaikan yang false. Oh, ini tuh not given ini Kak. Nomor 4 bisa diisi sebagai not given. Pertimbangannya, kalau untuk konteks kali ini kan dia tuh rujukannya untuk yang smaller chilies, di mana fokus utamanya tuh emang buat yang ukurannya kecil-kecil cabenya itu. Dikatakan untuk ukuran cabai yang kecil ini, mereka tuh biasanya tumbuh lebih dekat sama tanah. Tapi pertanyaannya kan di bagian bawah untuk ukuran cabai yang besar ya, all large chilies. Jadi jatuhnya tuh kayak ini sama sekali tidak disebutkan. Dan kita nggak bisa asal menyimpulkan kayak, oh iya nih untuk yang small chilies kan dia dekat sama tanah tumbuhnya. Berarti kalau untuk yang large chilies, dia tuh tumbuhnya jauh dari tanah. Nah ini nggak bisa ya. Untuk situasi ini, teman-teman bisa isiin untuk ke bentuk not given. Kalau jatuhnya dia diisi sebagai false, misalkan nih, keterangannya di bagian sini tuh sama-sama pakai smaller chilies. Ini juga sama-sama smaller chilies. Yang atas dikatakan lebih dekat sama tanah, yang di bagian sini tuh jauh dari tanah. Nah, ini masuknya untuk ke golongan false. Karena kita sama-sama ngomongin hal tersebut, tetapi informasinya dia kontradiksi. Nah, itu masuknya ke false. Cuma kalau untuk yang konteksnya kali ini, kan kita ngomongin subjek yang beda ya. Makanya akan masuk ke bentuk seperti not given. Gitu. Terus untuk yang kelima, people prejudice for their heat. Disampaikan Kak Keira sebagai not given. Ya, benar nih. Not given-nya ini, karena meskipun kita sama-sama notice, ini low hit dari masing-masingnya tuh, kayak jalapeno, terus ada lagi itu tuh kayak Tabasco, atau mungkin powder chili, hitnya itu tuh berapaan. Nah, dia tuh memang disebutkan. Tapi maksudnya gini, kalau kita fokus sama hit, ini kan dia hanya fokus ke keterangan masing-masing, tetapi bukan untuk yang ke golongan seperti alasan kenapa orang-orang tuh membudidayakan chili barusan. Sehingga karena kategori itu dia nggak masuk, ya otomatis nggak bisa kita katakan itu seakan-akan sama ke bentuk yang not given gitu. Ini untuk yang nomor di latihan pertama ya. Terus kita lanjut ke exercise kedua. Terakhir kali kan aku panggil Kak Keira. Berarti untuk yang nomor yang A, kita akan mulai sama Kak Ana. Nomor yang B, kita lanjutkan ke Kak Enji. Tiganya Kak Ardi. Untuk yang D ini Kak Dewi. Terus untuk yang E, Kak Keira. Untuk yang F ini kembali ke Kak Ana. G-nya ini Kak Enji. H-nya untuk Kak Ardi. I-nya ini Kak Dewi. Terakhir yang J oleh Kak
Untuk yang belum keisi ini nomor berapa ya teman-teman? Kurang dua soal. Untuk punyanya Kak Keira. Oh iya, ini punya Kak Keira boleh disampaikan ke chat Zoom ya. Buat yang soal E sama untuk yang soal J. Sampai kita bahas bareng untuk nomor-nomor yang udah disampaikan sama teman-teman ke chat Zoom. Untuk yang pertama, kita bisa mulai sama the building is possibly the most famous of its type in the world. Untuk yang ini Kak Ana sampaikan yang true. Ya, bener nih. Untuk keterangannya itu selain dari kata kunci the most famous of its type in the world, boleh digarisbawahi sama teman-teman untuk kata kunci possibly ya. Dia tuh sangat krusial juga soalnya. Kalau misal di dalam keterangan, ternyata di passage utamanya itu dia mengatakan possibly, perhaps, maybe, might, yang masih kemungkinan. Terus untuk yang di sini tuh dia possibly-nya nggak ada gitu. Ini masuknya untuk konfirmasi berarti ya, bukan lagi kemungkinan, maka nanti bisa dikatakan ke bentuk yang not given. Tetapi untuk situasi ini, dia kan sama-sama pakai possibly ya. Yang di rujukan utamanya juga disampaikan perhaps the most famous. Sehingga dari sini kita bisa arahkan ke bentuk yang true. Sama-sama setara ke possibility. Sedangkan untuk yang B, the opera has true world attention to the arts in Australia. Untuk yang B ini KNG sampaikan yang true. Ya, benih. Rujukan utamanya bisa diperkuat di lebih dari satu bagian. Kalau untuk yang bagian pertama kan dikatakan bahwa skalanya dunia ya. Paling terkenal ini tuh skalanya dunia. Terus ada lagi tuh untuk yang di bagian sini, ini pun juga kita ketahui bahwasanya untuk yang untuk yang nonton dari acara barusan, kan nggak cuma dari yang ada di Australia ya, tapi dikatakan audiences of all nationalities. Jadi dikatakan ini mereka juga, ya Allah, mereka juga sama-sama kasih acclaim atau kasih tepuk tangan, apresiasi dari berbagai macam performance yang ada di situ. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya dari kedua rujukan utama barusan, emang Opera House drew world attention to the arts in Australia. Jadi udah bener ya. Sedangkan untuk yang C, Ozen Design the Rule to Look at the Sales of a Sailing Ship, yang C ini Kardi sampaikan true. Nah, ini tuh boleh diisi sebagai not given, Kak. Not given ya. Untuk yang pertama kan kita mengetahui emang bener ya, Ozen itu tuh yang mendesain. Terus ada Sales of a Sailing Ship yang tertera di penjelasan bagian sini. Nah, ini untuk rujukannya sama-sama benar. Cuma masalahnya gini, kalau kita perhatikan informasinya ini kan diketahui emang didesain oleh Udzon. Dan yang desain itu tuh adalah atapnya. Kata kunci atap, ini tuh dia tidak tertera di dalam penjelasan manapun. Jadi kita nggak tahu apakah ini di atap atau mungkin hallnya, ruangan tertentu atau mungkin bagian mananya. Dalam page kan dia nggak ada ya keterangan untuk yang berhubungan sama roof. Satu lagi, kita tuh nggak tahu siapa yang mendesain dari Tales of a Sailing Ship karena ada perubahan tanggung jawab ya. Awalnya kan oleh Utsuni, terus untuk proyek yang belum selesai karena intervensi dari pemerintah diselesaikan sama arsitek yang baru ya. Sedangkan untuk keterangan Sales of a Sailing Ship ini, dia tuh kayak nggak dijelaskan emang didesain sama Utsuen atau mungkin sama arsitek yang lainnya. Jadi ini masih agak abu-abu, tidak tertera di dalam penjelasan, maka ini bisa kita arahkan untuk ke bentuk given. Terus untuk yang D, kita lanjut. A few people claim that it is a major architectural work. Oleh Kak Dewi disampaikan sebagai false. Ya, bener nih. Kata kunci false-nya tuh dia ada di bagian awal sih, teman-teman. Kalau untuk terangan atas kan argue with the claim ya. Dia bilangnya tuh yang ini, but few would argue with the claim. Kalau statement yang belakang tuh kurang lebih sama ya artinya. Tapi disampaikan oleh Passage, ada beberapa orang tuh yang menolak klaim. Tetapi di bagian sini, ini malah bertolak belakang. Dikatakan beberapa orang mengklaim. Maknanya bertolak belakang, otomatis bisa kita arahkan sama yang false. Terus untuk yang E, according to the author, Sydney is a quiet and graceful city. Untuk yang E ini, Kak Kira sampaikan untuk yang true. Nah, ini masuknya sama false ini, Kak. Pertimbangannya false tuh gini. Kalau teman-teman cek, ini kan dia quiet and graceful city. Kata kunci and itu maksudnya keduanya sama-sama dibenarkan. Ya quiet, ya graceful. Tapi kan yang dibenarkan tuh cuma si graceful-nya. Cuma untuk kotanya tuh dia termasuk kota sibuk ya. Jadi nggak mungkin ada quiet.
Kalau misalkan di dalam keterangan kali ini, statementnya itu dia ditengahi sama N, kedua-duanya tuh harus benar. Kalau misalkan salah satu ada yang salah, otomatis akan dianggap salah, false. Seperti yang kita kerjakan barusan ya. Tetapi ketika teman-teman berikan penjelasan untuk respon yang tengah-tengahnya sini diganti or itu kan kita pilih salah satu nih. Kayak kita mau kasih penjelasan kalau salah satu ada yang benar, kayak gracefulnya aja yang benar, oke, benar, terhitungnya sebagai true. Quietnya aja yang benar, oke, ini termasuk ke bentuk benar juga. Jadi untuk keterangan di bagian sini, jatuhnya tuh kayak teman-teman harus perhatikan mereka dihubungkan sama konektor apa. Kalau misalkan konektornya tuh N ini keduanya tuh harus benar. Kalau salah-salah satunya, dia terhitung sebagai false. Cuma kalau untuk or, salah satu aja ada yang benar, maka nanti bakal dibenarkan. Itu sangat detail banget, sehingga nanti bisa di double check sama teman. Sedangkan untuk yang F, the cost of construction when more than 15 million pounds selling over budget. Untuk yang F ini Kak Ana sampaikan yang not given. Ini tuh dia disampaikan sih Kak, meskipun nggak secara langsung, sehingga nomor F-nya tuh bisa diisi sebagai true. Nah, true-nya ini kita bisa ambil dari keterangan ini. Budget dulu ya. Budgetnya kan dia cuma 5,5 million. Terus setelah semua kontroversi ini ternyata bisa selesai dalam hampir 60 million. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu bentuk yang seperti ini dan dia kan menanyakan gapnya ya, selisihnya ya. When more than 50 million over budget. Jadi lebih dari 50 million dari budgetnya. Makanya untuk situasi kayak gini, teman-teman bisa arahkan sama ke bentuk selisih. Kalau untuk yang awalnya tuh cuma 5,5, terus akhirnya itu tuh dia ketemunya di hampir 60 yang bagian sini. Nah, berarti sisanya itu tuh ya sekitar 54-an ya, 54-an million gitu. Sehingga ini nanti bisa dibenarkan. Kecuali kalau dia kasih penjelasan yang kayak ini nih budgetnya tuh 50 million atau habisnya tuh semuanya 50 million. Kan otomatis nggak masuk nih. Tapi untuk yang di bagian sini jatuhnya tuh kayak kita akan melihat selisihnya antara budget yang cuma 5,5 dan semuanya tuh udah selesai hampir 60. Jadi bener ya, melebihi 50 million dari budget barusan. Ini untuk yang F. Dan untuk yang G, Would never return to Australia to see the completed building. Untuk yang G ini disampaikan oleh KNG untuk yang not given. Ya, bener nih. Ini yang aku bilang sama teman-teman untuk diitip lagi, bahwasannya untuk statementnya tuh kalau dia nggak konfirmasi bagian passage, yang bawa sini konfirmasi, nanti bisa diarahkan sama not given. Pertimbangannya tuh bisa dilihat di bagian sini. Kan dikatakan Wilson left the country before completing the project and in a fit or anger vowed never to return. Nah, kata kunci vowed dalam hal ini kalau kita lihat dari perspektifnya IELTS, ternyata dia sejalan sama yang nomor berapa ya? Yang nomor 3 nih teman-teman. Kayak suggest, claim, believe, know. Yang mana dengan adanya elemen seperti ini bukan merupakan sebuah fakta atau kenyataan, tetapi jatuhnya macam ini loh, ada sebuah informasi yang diketahui, berbunyi, bla bla bla. Nah, ini tuh juga sama. Kalau teman-teman cek yang di bagian vowed never to return, jatuhnya tuh kayak bersumpah nggak akan kembali. Nah, untuk bersumpah atau berjanji, jatuhnya kan kayak ini sebuah rencana di masa depan ya. Tapi ini bukan merupakan sebuah fakta. Sehingga kalau sini tuh belum merupakan sebuah fakta, terus untuk yang di bagian sini tuh ini udah fakta yang mengkonfirmasi, otomatis ini akan digolongkan sama bentuk yang not given. Terus untuk yang H, kita lanjut. There is only one theater within the complex. Untuk yang H ini, Kak Ardi sampaikan yang not given. Oh, ini tuh disediakan, Kak. Kita isiin untuk yang false ya, teman-teman. Rujukan pertama ini, dia tuh bisa teman-teman cek di bagian sini. Dikatakan various theaters within the complex. Nah, kata kunci untuk various theaters ini, jatuhnya kan dia untuk variasi yang cukup banyak ya, berbagai macam teater yang ada di dalam kompleks. Tapi di sini dikatakan cuma satu teater. Nah, ini dia tuh sama-sama disinggung, baik dalam passage ataupun di dalam statement. Tetapi statementnya kan ini nggak sama ya, ini cuma satu, yang sini tuh dia banyak banget. Terus untuk yang I, the government was concerned about some artists' complaints. Untuk yang I ini, Kaliwi sampaikan yang not given. Ya, benar nih. Untuk yang not given ini,
Jatuhnya tuh karena emang kita nggak tahu reaksi dari pemerintah ya. Kalau misal kita lihat dari masalah keluhannya atau enggak tuh memang benar ada keluhan dari para seniman. Tapi ini kita nggak tahu nih reaksinya dari government tuh kayak apa. Misalkan kayak, oh ini ada komplain, kita akan perbaiki, kita ada renovasi, bla bla bla. Atau mungkin kayak, oh ini ada komplain nih. Tapi kalau misalkan nggak mau pakai ya silakan nggak usah pakai. Kalau misalnya pengen pakai ya jangan banyak komplain atau gimana kan kita nggak tahu ya. Sehingga bisa diarahkan untuk ke bentuk yang motivan. Terus untuk yang terakhir, Australian artists give better performances in the opera house. Untuk yang J tuh J tadi tuh Kak Keira. Kak Keira jawabannya untuk yang J apa Kak? Apa sama-sama diisi yang terus salah nomornya gitu mungkin ya? Untuk yang J ini terakhir teman-teman bisa isiin sebagai not given. Oh iya, oke untuk yang G. Oke, ini Kak. Untuk yang J terakhir ya agak mirip memang G sama J. Terus untuk yang terakhir ini dari statement ini tuh bisa teman-teman kasih buat yang not given. Australian artists give better performances in the opera house. Kalau kita ngomongin apakah para seniman dari Australia tampil di opera house tuh sebenarnya kan fakta ya. Ini kita bisa ketahui terutama untuk yang ada di bagian terakhir. Memang banyak sekali dari bintang-bintang Australia yang emang tampil di situ. Tapi masalahnya kali ini tuh kita akan fokus sama kata kunci better. Kata kunci better ini tuh kalau teman-teman cek, dia punya makna yang ada hubungannya sama kualitas ya. Kita nggak tahu nih teman-teman kalau ngomongin masa kualitas kayak ini nih ketika para seniman itu tampil di Opera House, ternyata mereka tampil dengan sangat energik gitu. Tapi kalau misalkan tampil di gedung lain, ternyata mereka sama sekali nggak semangat atau setengah hati. Nah kan sama sekali ya nggak ada perbandingan satu sama lain. Ini untuk yang comparative degree jatuhnya tuh. Terus untuk masa kualitas juga ini sama sekali nggak disebutkan. Otomatis ini bisa kita arahkan sama yang not given. Tetapi kalau misalnya teman-teman ketemu statement yang betternya dihilangkan ya, berarti para seniman Australia tampil di Opera House jatuhnya ini untuk ke bentuk yang true. Jadi dari detail kata kayak gitu, ternyata kalau kita hilangkan atau kita tambahkan, maknanya kan bisa beda jauh nih, bisa dicek kembali sama teman-teman gitu. Ini sih untuk pembahasan dari latihan kita hari ini dari True False Not Given. Sejauh ini, apakah ada kendala terkait yang pengen disampaikan sama teman-teman? Dari Kak Dewi jelas Kak. Oke, kalau dari Kak Dewi udah cukup jelas. Yang biasanya dikeluhkan ya, kalau untuk soal kayak gini tuh emang dari bentuk yang not given, satunya lagi itu tuh untuk yang false sih teman-teman. Kalau bentuknya true kan biasanya dia kayak kelihatan jelas dari awal ya. Misalkan kayak, oh iya nih ini tuh emang bener. Statementnya dari rujukan ini sama ini gitu. Tapi kalau untuk yang masuk ke jawaban seperti false atau untuk yang ke not given, ini tuh merupakan opsi jawaban yang paling sering kita agak keluhkan ya. Karena kita ngerasa kayak, oh ini perasaan sama-sama kurang on point deh. Dia itu tuh ada yang kurang, tapi kita mau golongkan sama apa nih? Beneran nggak ada, nggak terkonfirmasi, atau mungkin emang dia dianggap sebagai salah. Kalau kita lihat dari pola-pola soalnya, yang masuknya untuk yang false dulu ya. False itu macam yang soal H. Kita ketemunya kayak ini. There is only one theater. Tapi keterangan di atas dia kan various theaters. Jadi untuk keterangan yang maksudnya sama golongan false, biasanya tuh dia kayak udah apple to apple, dijelasin, disinggung dari statement utama dalam passage dan juga statement di dalam soal. Tapi mereka ini meskipun sama-sama ngomongin hal tersebut, ternyata maknanya bertolak belakang. Ada lagi tuh macam beberapa tadi tuh. Nah, yang ini nih. Untuk keterangan ini kan dikatakan a few people claim. Tapi untuk passage kan a few people would argue with a claim. Kata kunci argue ini yang dia itu tuh udah dihapuskan salah satunya, otomatis kan dia bisa dianggap bertolak belakang juga.
Jadi polanya untuk yang soal dengan jawaban false, biasanya tuh lebih ke karena informasinya ini tuh udah apple to apple disinggung, tetapi dia itu tuh emang terang-terangan bertolak belakang. Tapi kalau teman-teman cek yang not given ya, not given tuh biasanya punya pola yang 100% dia nggak disebutin oleh soal kayak gini. Ini tipe not given yang kita lebih suka ya, karena lebih kelihatan, oh iya nih emang jelas-jelas ini nggak disebutin gitu. Nah ini untuk tipe yang pertama, not given-nya. Tapi untuk not given yang agak PR tuh biasanya macam yang C ini teman-teman. Untuk not given ini kan kita nggak tahu ya, saleship itu tuh dia dibuatnya oleh siapa. Kalau untuk keterangan Uzan di satu dia benar, sales apa saleship ini tuh sama-sama benar, tapi kayak konfirmasi hubungan di antara keduanya kan nggak disebutkan oleh soal. Untuk proof ini pun juga untuk memperkuat bahwasanya emang sama sekali nggak ada yang disinggung. Yang sudah dibicarakan itu tuh masuknya untuk yang bagian ruangan mana. Ini yang agak PR. Terus untuk yang agak PR lagi tuh macem mana ya tadi. Nah ini tuh juga agak tricky sih sebenarnya. Kalau untuk yang tipe kayak gini, umumnya tuh munculnya karena emang dalam passage itu tuh kayak belum konfirmasi yang aku bilang sama teman-teman kayak klaim, suggest, believe itu kan dia juga termasuk ya sama golongan ini. Nah untuk yang bagian sini passage-nya tuh kayak belum kasih konfirmasi. Terus untuk dalam statement itu tuh dia udah konfirmasi. Kalaupun emang kita melihat statement intisarinya itu tuh kurang lebih sama, tapi kalau misalkan yang atas belum konfirmasi, sini udah konfirmasi, maka masuk sama golongan yang not given. Jadi kalau kita perhatikan dari perspektif kita sendiri ya, kadang tuh kita ngerasa kayak, loh perasaan kok ini bener, kok perasaan ini tuh dia salah, tapi kok dibenarkan, dan seterusnya. Cuma kalau untuk mengerjakan soal ini, saranku nanti teman-teman bisa perbanyak melihat pola-pola soal ya. Karena dari pola-pola soal kayak gitu, kita kan lebih kebantu. Dan kita lebih meredam apa yang kita tangkap atau perspektif kita pribadi. Dan kita bisa melihat lebih dalam lagi dari perspektifnya IELTS. Itu yang lebih aku rekomen. Terus untuk PR-nya teman-teman melanjutkan sama latihan hari ini, nanti disambung sama latihan yang berhubungan sama Fox. Ada lagi tuh untuk yang ke yes, no, not given. Jadi untuk format-format kali ini tuh cara prinsip mungkin nggak akan beda jauh. Tetapi ada beberapa yang sedikit beda dari masalah perspektif, terus ada lagi tuh untuk masalah format. Si format-format ini, aku ceritakan lagi, ini tuh dia agak rawan karena emang kita ngerasa sering ya udah intisarinya sama ya samanya kayak true terus samanya kayak not given terus kayak you know itu tuh samanya kayak false not given ya not given kita merasa kayak intisarinya tuh ya udah sama-sama aja meskipun kita melihat soal ini tuh macam dua hal yang intisarinya cuma satu tetapi dari perspektifnya IELTS ternyata kan dia beda nih teman-teman jadi nanti harus dipelototin sama teman-teman ya ini tuh sectionnya fokus untuk yang yes no atau mungkin untuk yang masuk ke bentuk seperti proof of itu. Ini sih tambahannya. Nanti bisa disambung sama pengerjaan PR-nya teman-teman. Terus untuk meeting lagi, oh iya nanti kalau misalnya teman-teman pengen submit besok juga masih bisa sih. Deadline-nya tuh sama kayak biasa. Tapi teman-teman kalau misalkan mau submit tugasnya melebihi tenggat kan masih bisa ya untuk kita kerjain dan diakses di Google Classroom-nya. Terus karena besok ini kita libur sama hari Kamisnya kita akan sehari libur juga, kita akan ketemu lagi untuk yang hari Jumat ya teman-teman. Reading terakhir, baru untuk hari Senin depan tanggal 30 kita akan masuk untuk ke skill yang baru buat speaking. Itu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ditanyakan, boleh kita sambung melalui WA. Untuk sementara kita akan akhiri kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam, thank you, Miss. Iya, sama-sama, Kak.